Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan mulia, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 3, ayat 5-12 yang berkata demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Dan dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ucapan yang kita lepaskan bisa menghadirkan kuasa kerajaan dari firman Tuhan atau sebaliknya, mengundang kekalahan dan kerusakan. Itulah perbedaan orang yang mengucapkan firman dari hati atau ucapan karena khawatir. Tuhan sudah mengaruniakan otoritas kerajaan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Oleh otoritasnya itu, kita mampu memanifestasikan kuasanya yang telah Dia taruhkan dalam roh kita. Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan dan firman-Nya di hati kita, ada otoritas kerajaan Allah di dalam kita. Kuasa firman-Nya yang dideklarasikan akan mengubahkan keadaan menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Keadaan buruk akan diubahkan jadi baik, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dimerdekakan, dan sebagainya. Di tahun ini, mulut kita harus penuh pujian kepada Tuhan dan penuh kuasa memperkatakan firman, baik deklarasi maupun melepaskan perkataan nubuatan. Deklarasi oleh otoritas kerajaannya akan mengubahkan yang di bumi
jadi selaras dengan janji firman Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan untuk melepaskan perkataan otoritas atas situasi buruk yang dihadapi. Dalam Injil Markus pasal 4, ayat 37 sampai 40 mengatakan, "Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, 'Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?' Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali." Yesus memiliki damai sedemikian berlimpah di dalam dirinya, bahkan saat berada di tengah badai yang berbahaya. Apa yang di dalam Yesus menguasai apa yang ada di luar. Saat Yesus berkata, "Diam, tenanglah," dia melepaskan keluar damai yang ada di dalam dirinya, dan badai pun berhentilah. Bagaimana dengan para murid? Mereka dikuasai kepanikan. Para murid tidak bisa ambil alih otoritas atas badai yang berkecamuk, karena di dalam diri mereka berlangsung badai ketakutan yang berkecamuk. Para murid belum penuh dengan Roh Kudus, tidak punya otoritas. Mereka berteriak-teriak ketakutan di tengah badai menggoncang. Mereka tidak memiliki otoritas atas badai. Namun keadaan jadi sangat berbeda sejak mereka penuh Roh Kudus. Mereka penuh kuasa dan otoritas kerajaan. Kita pun sering berteriak kepada Tuhan saat melewati badai, ketika tidak menyadari otoritas yang Tuhan sudah berikan. Tuhan memang menjawab doa dan seruan kita, namun akan lebih baik jikalau bukannya hanya berdoa, melainkan sadari dan gunakan otoritas yang kita punya untuk bertindak atas badai hidup kita. Mintalah Tuhan menunjukkan kepada saudara, apakah ada situasi dalam hidup saudara yang telah didoakan dan minta tolong diselesaikan, yang ternyata Tuhan itu telah berikan kuasa atasnya. Bertindaklah dengan otoritas atas situasi itu. Dalam Injil Markus pasal 11 ayat 23 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Kerajaan Allah di dalam kita adalah otoritas yang menaklukkan apa yang ada di luar, penuh damai sejahtera oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai Raja di hati kita, maka kuasa kerajaannya memenuhi hati kita, memenuhi dengan damai sejahtera dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengajarkan kita tentang pentingnya memahami otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Lidah, meskipun kecil, memiliki kuasa besar untuk membawa kehidupan atau kehancuran. Oleh sebab itu kita dipanggil untuk menggunakan lidah kita dengan bijaksana, memperkatakan firman Tuhan dan mengatasi situasi hidup dengan otoritas kerajaan Allah yang telah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus telah memberi teladan dalam menghadapi badai kehidupan dengan damai sejahtera dan kuasa. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus dan mengandalkan otoritas ilahi, kita mampu menghadapi setiap tantangan dan mengubahkan keadaan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Raja di hati kita, sehingga damai, kuasa, dan kebenaran-Nya menguasai hidup kita sepenuhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami di dalam kerajaan surga. Engkau Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan dan penyertaan-Mu.
serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kuasa dan otoritas yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk menggunakan lidah kami dengan bijaksana, memperkatakan firman-Mu dan mendeklarasikan kehendak-Mu atas hidup kami. Tolong kami untuk selalu sadar bahwa kehadiran-Mu di dalam kami membawa damai, kuasa, dan kebenaran yang menaklukkan segala tantangan hidup. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, memberkati daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, dan berikan kami kesehatan, serta tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.